Selamat pagi, saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini, Rabu 1 Juni 2022, kembali kita berjumpa untuk bersama-sama duduk diam mendengarkan apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita. Renungan hari ini berjudul Filosofi Truk Sampah. Bacaan firman Tuhan diambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara-saudara, truk sampah adalah truk yang digunakan untuk mengangkut sampah dari tempat-tempat sampah di pinggiran jalan raya menuju tempat pembuangan akhir. Truk sampah selalu menebarkan aroma tak sedap di sepanjang jalan yang dia lalui. Kadang-kadang kalau terlalu penuh dan pekerja pemungut sampahnya bekerja seenaknya, maka beberapa sampah, khususnya sampah plastik, berjatuhan, bahkan berterbangan kemana-mana. Sehingga bau tak sedap itu tidak mudah berlalu dari tempat di mana sampah itu jatuh, sekalipun truk sampah itu sudah berlalu. Semakin penuh truk itu dengan sampah, semakin mudah sampah-sampah itu bisa berterbangan. Kita bisa belajar sesuatu dari truk sampah. Karena diisi bahkan dipenuhi oleh sampah, maka dimanapun truk itu berada, hanya aroma tak sedap yang dia sebarkan. Bahkan kadang-kadang sebagian sampah yang dia sebarkan. Di pihak lain, tidak mungkin ada orang yang mau terus menampung bau tak sedap atau menerima sampah tersebut. Demikian juga saudara, di dalam kehidupan kita, banyak orang yang hidupnya diisi bahkan dipenuhi dengan sampah. Sehingga kemanapun dia pergi dan dimanapun dia berada, baunya hanya bau sampah. Sampah-sampah itu adalah kekhawatiran, kegelisahan, kekecewaan, frustasi, kemarahan, kebencian, dan juga dendam. Sampah itu tidak mungkin disembunyikan, dan semakin banyak dia menampung sampah, maka dia semakin cepat membutuhkan tempat untuk membuangnya. Oleh karena itu, tidak heran kalau di jalan-jalan, sampah-sampah itu bisa berterbangan dalam bentuk caci maki, pertengkaran, dan perbuatan buruk lainnya. Kadang-kadang kitalah yang menjadi tempat pembuangan sampah-sampah itu. Hanya karena motor yang kita kendarai hampir saja menabrak mobilnya, yang tiba-tiba mengambil jalur kita, si pengemudi marah dan mengeluarkan caci maki yang sulit dihentikan. Seorang ibu pun bisa marah-marah kepada sopir angkot karena uang kembaliannya kurang 500 rupiah. Bahkan tanpa sebab, seorang penyeberang jalan juga bisa marah-marah kepada kita sekalipun dia sendiri yang seenaknya menyeberang jalan. Tetapi, sebagaimana orang tidak mau menerima sampah, demikian juga seharusnya kita tidak perlu menerima caci maki dan kemarahan itu dan kita masukkan ke dalam hati kita. Jika kita menerimanya, maka lambat atau cepat kita juga akan membuang caci maki dan kemarahan kepada orang lain. Dalam hal ini, Daud memberikan teladannya kepada kita. Kalau saudara baca dalam kitab 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai 14, di situ diceritakan bagaimana Shimei mengutuki Daud. Dan pada waktu Shimei mengutukinya, lalu ada seorang prajuritnya, yaitu Abisai, berkeinginan untuk memenggal kepala Shimei. Daud berkata, biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk. Sementara Abisai bereaksi keras, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja?
"Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya," kata Abisai. Saudara, kalau kita perhatikan, menarik sekali sikap Daud. Dia tidak mau menyimpan perkataan kutuk itu di dalam hatinya, tetapi dia mengharapkan sesuatu yang baik dari Tuhan untuk menggantikan perkataan kutuk tersebut. Cara seperti itu sedikit banyak menolongnya untuk sanggup melanjutkan perjalanan yang penuh perjuangan itu. Dalam suratnya kepada sidang jemaat di Kolose, Rasul Paulus menulis dalam Kolose pasal 3 ayat 5-17, itu bacaan firman Tuhan untuk hari ini. Di situ dia menjelaskan bahwa karena kita ini adalah manusia baru yang sudah ditebus dosanya oleh Yesus dan hidup kita menjadi baru, maka segala sampah-sampah harus dibuang. Sampah-sampah itu adalah muatan dari kehidupan manusia lama kita. Tetapi semenjak kita menerima Yesus, kita hidup dalam persekutuan dengan Yesus, maka seharusnya lah muatan dalam hidup kita bukan lagi sampah-sampah, tetapi perkara-perkara rohani, berkat, bukan sampah, bukan sesuatu yang berbau busuk, tetapi berbau harum. Rasul Paulus berkata, "Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya." Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah pagi hari ini kita merendahkan diri, kita minta Roh Kudus menerangi hati kita, dan kalau seandainya kita menemukan masih ada sampah-sampah yang tertinggal dalam kehidupan kita, segeralah bertindak untuk membuangnya. Hendaknya damai sejahtera Kristuslah yang memerintah di dalam hati kita. Karena untuk itulah kita telah dipanggil menjadi satu tubuh dan kita harus bersyukur. Perkataan Kristus biarlah itu tinggal dengan segala kekayaannya di antara kita semua. Sehingga kita bisa menerima hikmat untuk mengajar, untuk menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, dan mengucap syukur kepada Allah selalu ada di dalam hati kita. Itulah hal-hal yang berbau harum, baik di hadapan Allah, juga di hadapan manusia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat Bapa, mengucap syukur oleh karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pagi ini kami bisa menerima firman-Mu. Bapa, berikan kepada kami hati yang mampu untuk menolak segala sampah-sampah yang menyelinap masuk ke dalam hati kami lewat perkataan-perkataan kasar dari orang lain yang kami terima, lewat perlakuan-perlakuan orang yang mengecewakan dan menyakiti hati kami, dan banyak hal lain. Pagi hari ini kami sadari bahwa segala sesuatu itu tidak ada gunanya, bahkan merugikan kami. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, dan sekarang kami mohon Engkau memampukan kami untuk memiliki hati yang hanya mau menyimpan sesuatu yang baik dan membangun kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin, kami percaya Roh Kudus senantiasa menolong kami saat kami mau bertindak tetapi tidak mampu. Tuhanlah yang memampukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan menjadi orang bodoh yang menyimpan caci maki, kemarahan, dan perkataan-perkataan yang merusak hidup kita. Tetapi jadilah orang bijak yang menyimpan dalam hati setiap perkataan yang membangun, yaitu perkataan firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini. Ingat, setiap saat kita harus memilih
mana yang boleh disimpan, dan mana yang harus dibuang. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.